warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita harus selalu panjatkan kehadirat Allah atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan syukur ini Allah terus menambah nikmatnya dan kita makin bisa mensyukuri nikmat secara baik dan benar. Saudaraku, kali ini kita masih mau berbicara tentang seputar doa. Kita akan bicara tentang etika berdoa. Supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus penuhi tata cara dan etika dalam berdoa. Yang pertama, kita berdoa harus tulus, ikhlas, dan khusyuk atau konsentrasi. Ketika kita berdoa, kita konsen kepada Allah. Jangan kita berdoa, tapi mata kita sambil menonton sinetron umpamanya. Ya waktunya nonton, silakan saja nonton. Tetapi waktunya berdoa, kita harus fokus dan khusyuk. Itu yang pertama. Jadi ikhlas dan khusyuk atau konsentrasi. Yang kedua, sebaiknya kita dalam berdoa itu menghadap ke kiblat. Meskipun menghadap kemana saja, berdoa itu boleh, tidak ada masalah. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, bagus kalau kita bisa menghadap ke kiblat. Dalam keadaan berwudu. Wudu itu tidak harus dalam berdoa. Kalau sholat kita harus bersuci. Di antaranya dengan berwudu. Tetapi kalau berdoa tidak mesti. Tidak berwudu itu tidak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan berwudu itu jauh lebih afdal. Kalau ulama-ulama salafus saleh dulu selalu menjaga wudu ini. Setiap batal wudu lagi, setiap batal wudu lagi. Nggak mesti harus dalam keadaan sholat. Karena wudu ini nanti kita bahas tersendirilah tentang keutamaan wudu. Ini masih konteksnya dalam berdoa. Dalam keadaan berwudu jauh lebih bagus. Yang berikutnya dalam berdoa kita disunahkan supaya kita terlihat butuh. Kita mengangkat tangan. Dan mengangkat tangannya itu harus tinggi. Sampai dalam hadis itu disebutkan Rasulullah SAW ketika berdoa mengangkat tangan itu hatta bada ibtaihi. Sampai terlihat putih ketiaknya ini. Saking tingginya dia mengangkat tangan itu. Jadi sebenarnya itu intinya menggambarkan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang kita minta. Bahkan atas yang tidak kita minta juga. Kadang kita memiliki keterbatasan untuk mengungkap apa yang kita inginkan. Bahkan karena itu para ulama itu ada menyusul redaksi doa itu cukup bagus sekali. Hajatuna ilaika katsir. Kebutuhan kami terhadapmu begitu banyak ya Allah. Wa anta alimun biha wa basir. Wa anta alimun biha wa basir. Dan engkau maha tahu. Lidah ini enggak cukup mengungkapkannya. Tapi seluruh yang terlintas dalam pikiran, dalam hati yang kita inginkan, udah deh, aku mohon dikabulkan ya Allah. Kira-kira begitu redaksi yang disusun oleh ulama ini. Saya kira cukup bagus. Hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Engkau maha tahu apa yang aku minta, apa yang kami inginkan ya Allah, terungkap atau tidak terungkap. Tolong kabulkan ya Allah. Supaya kita terlihat butuh, disunahkan kita mengangkat tangan begini. Jangan kita berdoa kepada Allah, ngangkat tangannya pun sembarangan. Atau ada juga orang yang berdoa begini, itu nggak ada sunahnya begini. Apa ini berdoa begini? Mau ngepel siapa ente? Doa angkat tangan. Supaya terlihat apa? Supaya terlihat kita membutuhkan, butuh kepada Allah atas apa yang kita inginkan. Nah, berikutnya saudara-saudaraku, ini penting sekali. Semuanya penting, tapi ini penting sekali. Supaya doa kita itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus jaga makanan dan minuman kita dari barang yang haram. Karena makanan yang haram, minuman yang haram yang masuk dalam badan kita bukan saja seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Rasulullah SAW dalam hadisnya, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Seluruh daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih utama. Nauzubillah min dzalik.
Tetapi barang haram juga, minuman haram, makanan haram, itu akan menghalangi dan menghijab doa kita. Digambarkan dalam hadis, ada orang yang sudah lusuh berdoa, tapi makanannya haram, wa malbasu haram, wa makaluhu haram, wa mashrabu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, anna yustajabulah. Bagaimana bisa dikabulkan doanya? Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal yang bisa menghijab dan menjaga doa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh doa-doa kita. Allahumma stajib du'ana ya Rabb. Allahumma stajib du'ana ya Rabb. Allahumma stajib du'ana ya Rabb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.